Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel GBR Bansos. KPM Panen Bansos. Mulai hari ini pemerintah akan mencairkan 10 bantuan sosial kepada KPM, ada kesehatan, pangan, pendidikan, tunai, sampai sembako. Jumat tanggal 31 Januari tahun 2025 pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Hari ini pemerintah masih berkomitmen untuk tetap menyalurkan beberapa bantuan sosial kepada seluruh KPM di Indonesia. Bahkan tidak main-main bantuan yang dicairkan pemerintah di awal tahun ini tidak sedikit. Hal tersebut juga didukung dari kabar yang mengatakan bahwasannya mulai hari ini pemerintah akan mencairkan 10 bantuan sosial kepada KPM. Adapun bantuan sosial yang dicairkan pemerintah terdiri dari bantuan kesehatan, pangan, pendidikan, tunai sampai dengan sembako. Lantas 10 bantuan sosial apa saja yang akan dicairkan pemerintah mulai hari ini kepada para KPM? Ternyata memang benar jika ada kurang lebih 10 jenis bansos yang akan mulai pemerintah cairkan. Untuk lebih jelasnya terkait 10 bantuan sosial yang mulai dicairkan pada hari ini, KPM bisa baca penjelasannya berikut ini. 1. PKH. Bansos pertama yang pemerintah akan cairkan adalah bantuan program Keluarga Harapan PKH tahap 1 alokasi Januari-Maret tahun 2025. Dan untuk saat ini PKH masih sementara diproses oleh pemerintah, diketahui prosesnya saat ini sudah sampai evaluasi komponen. Sehingga bisa diperkirakan bantuan ini baru akan pemerintah cairkan kepada para KPM, mulai pertengahan Februari sampai paling lambat awal Maret. 2. BPNT. Bantuan kedua datang dari bantuan pangan yakni BPNT tahap 1 alokasi Januari-Maret tahun 2025. Untuk bantuan ini sendiri tidak jauh berbeda dengan bantuan PKH karena masih sama-sama sementara diproses. Namun untuk bansos BPNT di SIKNG sudah lebih cepat prosesnya sebab sudah sampai proses verifikasi rekening, yang mana sebentar lagi akan lanjut ke SPM. 3. BLT Dana Desa. Selanjutnya datang dari bantuan tunai namun bukan BLT mitigasi risiko pangan, melainkan BLT Dana Desa. Nah khusus untuk BLT Dana Desa tidak sama seperti dua bantuan sosial sebelumnya. Karena bantuan ini berasal dari APBD, sehingga untuk jadwal pencairan dan juga periode berapa yang dicairkan, menyesuaikan dengan anggaran dan kebijakan yang berlaku di masing-masing wilayah. 4. CBP. Keempat ada CBP cadangan beras pemerintah, atau biasanya disebut dengan bantuan beras 10 kg. Kabar baiknya bantuan ini sudah resmi diperpanjang oleh pemerintah sampai dengan bulan Juni mendatang. Dan untuk saat ini juga pemerintah secara bertahap sudah mulai menyalurkan bantuan beras 10 kg ini kepada para KPM untuk CBP alokasi Januari-Maret tahun 2025. 5. Permakanan. Di posisi kelima ada bantuan pangan juga tetapi hanya diperuntukkan kepada KPM komponen lansia dan disabilitas saja. Adapun bantuan yang dimaksud yakni bantuan permakanan, di mana dari bantuan ini KPM tidak akan menerima dalam bentuk uang tunai ataupun saldo. Sebab pemerintah akan memberikannya langsung dalam bentuk 2 porsi makanan siap saji untuk siang dan malam dengan budget per porsi Rp15.000. 6. MBG. Kemudian ada bantuan makan bergizi gratis atau MBG yang sudah mulai disalurkan pemerintah, bahkan sudah sejak awal bulan Januari tahun 2025. Perlu dicatat bantuan ini diberikan pemerintah secara khusus untuk peserta didik, mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA SMK.
Adapun tujuan diberikannya bantuan MBG, agar kebutuhan gizi harian setiap peserta didik terpenuhi sehingga angka stunting berkurang. 7. BLT BBM. Setelah itu ada bantuan tunai juga yakni BLT BBM, yang mana bantuan ini menjadi bantuan baru di tahun 2025. Sebab bantuan ini peralihan dari subsidi BBM ke bantuan tunai, tujuan pemerintah mengalihkannya agar yang bisa menerimanya benar-benar masyarakat yang membutuhkan. Kabar baiknya pemerintah sudah berkomitmen untuk mencairkan BLT BBM di awal tahun 2025, namun sampai dengan hari ini belum ada informasi lebih lanjutnya terkait pencairan. 8. PBIJKN. Di posisi ke-8, ada bantuan kesehatan yang paling diandalkan oleh setiap masyarakat, golongan rentan miskin dan kurang mampu yaitu PBIJKN. Nah, untuk bantuan PBIJKN, perlu dicatat bahwasannya bantuan kesehatan ini tidak bisa dicairkan seperti bantuan-bantuan sebelumnya. Sebab bantuan ini hanya berupa fasilitas kesehatan, pelayanan serta pengobatan gratis di rumah sakit atau puskesmas saja. 9. PIP. Selanjutnya ada salah satu bantuan pendidikan yang paling diandalkan para peserta didik, yakni PIP Program Indonesia Pintar. Untuk bantuan PIP sendiri hanya dicairkan setiap 1 tahun sekali, tetapi pencairannya pemerintah bagi menjadi 3 gelombang atau 3 termin. Termin tanggal 1 Februari-April, termin tanggal 2 Mei-September dan terakhir termin tanggal 3 Oktober-Desember. 10. KJP. Terakhir masih bantuan pendidikan juga namun hanya diperuntukkan kepada peserta didik, yang berada di wilayah DKI Jakarta. Adapun nama bantuannya yaitu Kartu Jakarta Pintar Plus atau KJP Plus, yang mana bantuan pendidikan ini berbeda dengan bantuan PIP. Baik, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.